Ini bukan diskusi warung kopi, meski kami senang ngopi. Ini adalah sebuah perjalanan, pembuktian dari situs ke situs, dari punden ke punden, dari lokasi satu ke lokasi lain untuk mencari bukti peradaban yang telah lalu. Namun, kami yakin bahwa Wengker sebenarnya bukan sekedar masa silam, tapi Wengker adalah masa depan. Dan inilah Ki Ageng Glagah Wangi berbagai versi. Salam budaya Rahayu Walas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita kembali akan mengupas satu bentuk petilasan yang ada di Kadipaten, yang namanya adalah petilasan Glagah Wangi. Ini adalah satu bentuk makam yang ada di sana, itu makam Kyai Ageng Glagah Wangi. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, makam Glagah Wangi pun belum dibangun semacam itu baik, dan kini sudah baik. Ada salah satu orang atau siapa kita nggak tahu yang membangun makam tersebut. Alhamdulillah ada yang membangun. Ada dua versi tentang yang Glagah Wangi ini. Yang pertama, ada berkata Glagah Wangi itu ada jauh sebelum Eyang Katong atau Eyang Mirah ada di Ponorogo, atau ada di wilayah Wengker waktu lalu ya. Yang kedua, ada yang bilang Eyang Glagah Wangi itu adalah dari Mataram Islam. Dia bersiar Islam di Ponorogo. Tentunya kalau ini mestinya seira dengan atau belum sebelumnya yang Hasan Besari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Ini adalah jalan menuju makam Ki Ageng Glagah Wangi. Kita sudah mendekati area situs Glagah Wangi atau situs makam Mbah Kyai Glagah Wangi. Kita harus berjalan kaki melewati jalan setapak ini. Tidak jauh kita berjalan kaki. Kira-kira cukup waktu 10 menit lah dari pemberhentian sepeda motor di dekat jalan raya. Di dalam makam Eyang Glagah Wangi yang berbentuk gedung segi setengah badan ini
ada dua maesan utama terbuat dari batu. Ini adalah makam Eyang Glagahwangi, Kakung dan Putri. Bagi para peziarah yang datang kemari, biasanya malam Jumat Wage membaca surat Yasin dan tahlil diuntukkan kepada Eyang Glagahwangi. Makam ini memang di tengah area persawahan, namun ada seorang dermawan yang membangun makam ini. Makam ini ditungkup dengan agak luas sekali, sehingga para peziarah yang ingin berziarah ke sini tidak takut kehujanan dan tidak takut tempat kehabisan, karena tempatnya sangat luas, berbentuk L di selatan dan di timur dari Kijing Eyang Glagahwangi. Setelah ziarah di sana, di makam Eyang Glagahwangi, kami berkunjung ke rumah Pak Budi, salah seorang masyarakat di sekitar makam Glagahwangi. Beliau menuturkan tentang siapa Eyang Glagahwangi tersebut. Pripun Mbah Ageng Glagahwangi niku pripun Mbah? Lah Jutan kon menika rumiyin sejarahipun ngendikanipun saderengipun wonten katong menika sampun wonten makam Mbah Glagahwangi menika ngendikanipun saking Mataram. Sing Mataram nggih. Mataram kuno napa Mataram Islam, Mbah? Mataramipun Islam, itu kan penyiar agama Islam. Oh nggih. Jadi ada dua versi, Mbah nggih. Iya, versinipun. Nggih. Pak secara goib, Mbah, Mbah Ageng niku sering nampak napa mboten, Mbah? Nggih, sok sering sok mboten kan ngantos ningali kabetane kan suwan riku. Nggih. Wonten menika. Jangankan Eyang Glagahwangi atau Ki Ageng Glagahwangi ya, kita itu banyak sekali makam-makam yang tidak terdeteksi siapa panjenengane dan bagaimana itu di Ponorogo itu banyak. Punden-punden itu banyak. Kadipaten saja makamnya itu ada berapa kalau saya ditelusur sari makam Sorak Soko yang ada di Jurang Gandul di Bengkel sampai lebih 10 makam itu. Di dalam makam itu pasti ada yang tidak terdeteksi kadang-kadang itu. Iya kan? Jadi kita memang kesulitan juga kalau apalagi hanya tokoh lokal lah, tokoh yang berada di Ponorogo saja dikenal gitu, atau tokoh yang tidak berperan untuk Nusantara. Wong Gajah Mada aja masih kesulitan kok siapa yang sebetulnya dia. Gitu loh. Ada yang berpedoman prasasti ini, ada yang berpedoman ini, ada yang katanya Gajah Mada itu dari Wengker, ada yang bilang Gajah Mada itu dari Blitar, ada yang bilang Gajah Mada itu makamnya di Pasuruan, di Lamongan, wah banyak sekali. Kita juga masih untuk terus menggali. Karena apa? Sejarah itu kan dinamis, perkembangannya dinamis gitu sejarah itu. Jadi ketika ada penemuan baru dan lebih mendekati benar, itu yang dipakai pedoman. Pun Glagahwangi itu boleh saja kita juga memakai pendapat kita, gitu loh. Karena kalau di buku Mbah Purwowijoyo, Glagahwangi itu kan ketika kan panjenenganipun yang Betara Katong babat hutan gitu. Ada satu tempat yang berbau harum. Gitu. Ternyata tempat itu adalah ada tumbuhan gelagahnya.
kemudian dibabati, itu katanya. Dibabati, akhirnya tempat tersebut diberi nama Gelagah Wangi. Ya kan? Nah, Ki Ageng Gelagah Wangi bisa saja panjenengan itu adalah salah satu santri Demak. Kalau menurut buku versi Mbah Pur, yang kita pakai pedoman, bukan Mbah Pur menceritakan pedoman kan ya, kita pakai pedoman buku Mbah Pur. Karena Bathara Katong dibekali 40 santri Demak kan gitu. Jadi di pondok-pondok dari patang gon, saben sanggon 10 wong kan ngono. Kalau itu adalah versi Mbah Pur. Mungkin saja, bisa saja Ki Ageng Gelagah Wangi itulah salah satu penderek panjenenganipun Eyang Bathara Katong. Itu bisa penderek Eyang Bathara Katong. Kemudian karena di situ tempatnya gelagah, baunya wangi, kon nyantrek nih, kon gawe pesantren yang kuno. Karena sebelahnya adalah pesantren yang insya Allah mau didirikan pondok oleh pesantren mahasiswa itu Al-Mutawakil. Demikian, bisa saja itu adalah prajurit Eyang Katong atau penderek Eyang Katong yang diletakkan di situ, ditugaskan di situ untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada masyarakat sekitar yang waktu itu tentunya masih beragama non-Islam atau Islam sing piye kan gitu ya. Mungkin saja demikian bisa. Sedulurku sekalian, namun saya ketika datang di Gelagah Wangi itu saya kaget. Begitu saya masuk gang kecil ya, nyampah ini seperti wengker, saya bilang gitu. Ya teman-teman, kenapa? Karena wengker itu dahulu ada yang bilang istanahnya itu dipagari ori melingkar itu, daerah istana, daerah kota rajanya itu, sehingga orang mau masuk wengker itu kesulitan. Dan ada bentuk benteng-benteng pendemnya itu nanti kapan-kapan kita jelajah lagi di lokasi-lokasi yang telah kita datangi untuk melihat lebih jelimet lagi yang demikian. Itu tadi Pandang Gelagah Wangi ya. Pertama, teman-teman masa ada pendapat bahwa dia adalah datang sebelum Raden Bathara Katong datang, itu juga boleh. Dua, ada berpendapat itu adalah beliau adalah Mataram Islam. Kalau berpedoman buku Mbah Purwojoyo agak kesulitan. Yang ketiga, bisa jadi beliau adalah penderek panjenenganipun Bathara Katong dari Demak atau utusan dari Demak untuk datang ke Katong dan diletakkan di situ, diposisikan di situ, ditugaskan di situ untuk menjadi kiai atau menjadi apa untuk memberikan pelajaran agama karena dekatnya adalah pesantren. Nah, yang barangkali titik ada Tegal Pondok. Kalau secara batin silakan dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin cara pandang saya secara batin dengan panjenengan beda, secara batin dengan saya beda dalam pandangnya. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sajikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada beda pendapat, kami persilahkan menulis di kolom komentar. Akhirnya, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras, wassalamualaikum.